Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih banyak ya untuk kamu yang udah subscribe dan nonton video ini. Aku doakan semoga semua rencana kamu berjalan lancar. Seperti yang bisa kita amati, saat ini penggunaan transaksi non-tunai atau cashless selalu meningkat. Hal tersebut didukung dengan banyaknya pilihan dompet digital hingga bank berbasis digital yang memang lebih mudah dan praktis untuk digunakan oleh nasabah. Mereka hanya perlu membayar tagihan atau melakukan transaksi dengan cara top up dompet digital. Pilihan transaksi non-tunai juga kian makin beragam ya, mulai dari kartu debit, kredit, dompet digital, e-money, hingga pay later yang bisa kamu temukan di beberapa aplikasi. Siapa sangka dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, cashless society cenderung boros jika dibandingkan dengan generasi uang tunai. Alasannya simpel aja, mereka bisa membelanjakan uang di luar jumlah yang ada di dompet. Saking mudahnya nih, jadi boros dan tidak terkendali. Lantas, gimana ya caranya untuk mengatasi kebiasaan boros dalam transaksi ini? Lebih lanjut lagi, gimana sih cara mereka untuk bisa menabung padahal kebiasaan boros ini terus menghantui? Nih, aku punya setidaknya 5 tips untuk para generasi cashless supaya bisa menabung. Tips pertama adalah dengan memiliki 2 rekening. Kamu bisa mengalokasikan dana tabungan di awal bulan ketika menerima gaji dan harus langsung ditransfer ya ke rekening kedua yang memang diperuntukkan untuk tabungan atau investasi. Coba deh manfaatkan fasilitas auto debit yang udah disediakan oleh bank. Terus berapa sih jumlah tabungannya? Semuanya bergantung kembali kepada tujuan yang udah kamu buat. Idealnya ya, kamu mengalokasikan 10 hingga 15% dari gaji kamu untuk menabung dan 10% lagi untuk uang investasi. Lalu, kenapa sih harus punya 2 rekening? Alasannya ya agar tabungan kamu tidak terusik untuk kebutuhan harian atau dana apapun yang memang sedang kamu butuhkan. Rekening kebutuhan harian merupakan rekening operasional yang memang disiapkan untuk biaya transportasi, kebutuhan sehari-hari, ataupun bulanan. Uang dalam rekening inilah yang nantinya bakal kamu gunakan untuk mengisi ulang e-wallet atau e-money. Lanjut ke tips yang kedua, gunakan aplikasi pengatur keuangan. Di era digital seperti sekarang, banyak banget solusi untuk setiap masalah keuangan yang ada. Andai kata kamu masih kesulitan dalam mengatur keuangan dengan cermat, kamu bisa menggunakan aplikasi pengatur keuangan yang memang sudah tersedia. Saat ini banyak banget loh aplikasi pengatur keuangan yang bisa kamu gunakan. Kamu bisa mengecek pemasukan, pengeluaran, bahkan membuat pos-pos untuk keuangan kamu. Dengan mencatat pemasukan serta pengeluaran, kamu bisa menyusun rencana keuangan yang lebih baik di bulan selanjutnya karena kamu sudah tahu nih pos-pos mana yang membuat keuangan kamu membengkak. Tips selanjutnya, hindari promo cashback. Kamu tentunya juga pasti banyak menemukan promo cashback atau potongan harga selama menggunakan uang elektronik. Hal ini tentu menjadi godaan tersendiri dan jujur saja saya juga terkadang tergoda loh. Terlebih lagi bila ada promo gratis ongkir ketika membeli barang melalui salah satu e-commerce. Jari-jari ini nih seperti sudah otomatis gitu ya memasukkan barang ke keranjang. Memang membeli barang promo itu menguntungkan ya selama digunakan untuk membeli barang keperluan sehari-hari atau kebutuhan belanja bulanan. Jika kamu terjebak godaan promo untuk barang-barang yang bukan kebutuhan utama, tentu kamu akan rugi. Kamu bakal berpotensi untuk masuk ke dalam jeratan hutang online. Tips yang keempat, batasi top up dompet digital. Sebagai salah satu dari generasi cashless society, pasti dari kamu banyak yang melakukan top up secara rutin tanpa sadar. Coba deh kamu ingat-ingat. Padahal ya, kalau nggak dibatasin, bisa-bisa kamu melakukan top up hingga 2 juta loh per bulannya. Bayangkan kalau uang tersebut kamu alokasikan untuk menabung atau investasi. Oleh karena itu, mulai sekarang, batasi dengan anggaran. Misalnya, kamu bisa menentukan untuk top up itu hanya 300.000 per bulan. Dan diperuntukkan untuk transportasi saja, supaya kamu nggak boros. Terakhir nih, batasi penggunaan kartu kredit maksimal 30% dari limit. Bagi kamu pengguna kartu kredit, aku sarankan kamu membatasi pemakaiannya maksimal 30% saja. Karena artinya, kamu gak perlu menghabiskan lebih dari sepertiga penghasilan bulanan kamu untuk membayar tagihan di bulan depannya. Kalau penggunaan kartu kredit kamu lebih besar dari 30%, kemungkinan besar kamu akan kesulitan membayar cicilannya.
Dan tidak jarang, solusi untuk membayar kartu kredit adalah dengan membuka kartu kredit baru. Jadi ya kayak tutup lubang gali lubang gitu. Itulah 5 tips dari aku bagaimana cara kamu menabung. Sebenarnya ya, baik transaksi non tunai maupun tunai itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal bagaimana cara kamu mengaturnya. Kamu harus bijak-bijak ya mengatur keuangan kamu supaya kamu bisa menabung, karena dana darurat itu penting banget. Dan yang menjadi kunci untuk menabung adalah yaitu komitmen. Menabung di era cashless memang terkadang sulit. Aku juga merasakannya kok. Namun intinya harus tetap dilakukan dengan membagi pos pengeluaran. Kelima poin yang tadi aku udah sebutkan itu gak mungkin bisa kamu lakukan tanpa komitmen yang kuat. Dengan komitmen yang kuat, kamu akan terpacu untuk menerapkan gaya hidup hemat. Salah satu cara untuk menerapkan komitmen menabung adalah kamu mengingat goal-goal dari keuangan kamu. Kamu mau pergi haji, kamu mau pergi jalan-jalan, kamu mau menyekolahkan anak kamu. Dengan ingat-ingat goal itu, pasti kamu akan berusaha dengan keras untuk menabung. Komitmen kamu pasti bakal jauh lebih kuat. Itu sih berdasarkan pengalaman aku. So, semangat menabung ya buat kamu, aku, kita semua. Jadilah generasi cashless yang pintar mengatur keuangan. Salam produktif untuk kamu great people.